Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Wahyu Helmi Dimayanti Sukiswo SAMA dan Ibu Nurul Fitriani SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Kelas K serta para audiens. Di sini, kami dari grup D akan menjelaskan materi terkait mengatasi masalah miopia. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari grup D. Yang pertama, Hindra Sutarto dengan akhiran NPM 047. Yang kedua, Eliana dengan akhiran NPM 052. Yang ketiga, Muhammad Dafa Ardiansyah dengan akhiran NPM 079. Yang keempat, Anissa Indriana dengan akhiran NPM 118. Yang kelima, Nurul Hidayah dengan akhiran NPM 173, dan yang keenam, Doni Ahmad Sauji dengan akhiran NPM 251. Miopia dalam manajemen keuangan mengacu pada kecenderungan manajer untuk lebih fokus pada hasil jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang keputusan mereka. Masalah ini seringkali muncul sebagai efek samping dari sistem pengendalian yang menekankan laba akuntansi periode berjalan. Akibatnya, manajer mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan laba jangka pendek tetapi merugikan keberlanjutan bisnis di masa depan. Tekanan untuk mencapai hasil keuangan jangka pendek dapat mendorong manajer melakukan tindakan yang tidak bijak, seperti memainkan angka-angka akuntansi atau mengelola laba untuk memenuhi ekspektasi pasar. Misalnya, beberapa bank melepas cadangan untuk meningkatkan laba bersih yang membantu menutupi kinerja operasional yang buruk. Namun, tindakan ini tidak mencerminkan kualitas pendapatan yang sebenarnya, karena keuntungan tersebut tidak berasal dari aktivitas bisnis inti. Untuk mengatasi miopia, ada 6 solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengurangi tekanan untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Yang kedua, menerapkan kontrol tindakan yang mencakup tinjauan pratindakan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga, memperpanjang periode evaluasi kinerja dan penggunaan insentif jangka panjang. Yang keempat, mengubah proksi ukuran kinerja untuk mencerminkan penciptaan nilai pemegang saham, bukan hanya laba akuntansi. Yang kelima, memperbaiki ukuran akuntansi agar lebih akurat, merepresentasikan pendapatan ekonomi, dan yang keenam, menggunakan penggerak nilai kinerja non-finansial untuk melengkapi ukuran akuntansi. Manajer perlu memahami dan menyeimbangkan ketegangan antara hasil jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mengurangi tekanan untuk jangka pendek. Di sini membahas terkait cara mengurangi tekanan pada perusahaan untuk mencapai keuntungan jangka pendek. Terkadang, fokus berlebihan pada keuntungan jangka pendek bisa membuat perusahaan kurang memperhatikan strategi jangka panjang yang sebenarnya bisa lebih menguntungkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan. Salah satu pendekatannya yaitu yang pertama, mengurangi bobot atau target pada keuntungan jangka pendek. Misalnya, target triwulan atau tahunan. Perusahaan bisa lebih fokus pada indikator kinerja yang lebih relevan untuk jangka panjang, seperti peningkatan pangsa pasar atau inovasi teknis. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih stabil dalam jangka panjang tanpa harus selalu mengorbankan keperluan jangka pendek. Yang kedua, membuat target laba jangka pendek lebih mudah dicapai. Hal ini memungkinkan manajer dan tim untuk fokus pada inisiatif atau proyek jangka panjang yang memerlukan waktu dan perhatian lebih. Namun, ada risiko bahwa dengan tekanan jangka pendek yang lebih ringan, manajer bisa kehilangan fokus pada kinerja harian mereka. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu memberi motivasi melalui cara lain, seperti evaluasi kinerja yang mengutamakan aspek non-finansial. Selanjutnya, kontrol investasi dengan tujuan pratindakan. Mencegah miopia investasi, yaitu kecenderungan manajer hanya fokus pada keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan investasi jangka panjang. Untuk itu, perusahaan menerapkan kontrol keuangan yang memberi penghargaan pada hasil kinerja jangka pendek tanpa mengorbankan investasi jangka panjang. Untuk menghindari masalah ini, perusahaan memisahkan dua jenis biaya. Yang pertama, ada biaya operasional, di mana biaya yang diperlukan untuk operasi harian dan menghasilkan pendapatan jangka pendek. Dan yang kedua, biaya pengembangan, di mana biaya untuk investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa depan.
Materi selanjutnya mengenai memperluas cakrawala pengukuran atau menggunakan intensif jangka panjang. Memperpanjang periode pengukuran merupakan alternatif ketiga untuk meningkatkan kesesuaian ukuran kinerja akuntansi. Semakin panjang periode pengukuran, maka semakin kongruen ukuran kinerja akuntansi dengan pendapatan ekonomi, atau bisa disebut perubahan dalam laba pemegang saham. Salah satu cara untuk meningkatkan kesesuaian adalah dengan memberikan intensif yang terkait dengan kinerja yang diukur dalam periode yang lebih panjang, yaitu memberikan intensif jangka panjang. Dalam rencangan intensif jangka panjang hadir dalam berbagai bentuk, tetapi biasanya memberikan imbalan baik untuk apresiasi saham atau pencapai target kinerja seperti laba bersaham atau disebut EPS, atau laba akuntansi seperti laba atas investasi biasanya disebut ROI, atau laba atas ekuitas biasanya disebut ROE, yang diukur selama periode 3 sampai 5 tahun. Satu studi menunjukkan bahwa rencangan intensif jangka panjang atau LTI umum digunakan untuk menunjukkan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, tidak hanya rencana LTI yang umum digunakan. Perusahaan juga memeriksa ulang campuran komponen dan tampak telah meningkatkan penghargaan berbasis kinerja sambil mengurangi penekanan pada opsi saham dan saham terbatas berbasis waktu. Yang kedua, selain itu, survei menunjukkan bahwa matriks yang paling umum digunakan dalam rencana LTI berbasis kinerja adalah ukuran pengembalian seperti ROI, TRS atau Total Stakeholder Return, dan EPS. Yang ketiga, ada sebagian besar perusahaan menggunakan setidaknya 2 matriks, yang dimana DSR paling sering digunakan. Yang keempat, ada perusahaan juga menggunakan matriks LTI mencerminkan ukuran utama keberhasilan dalam industri mereka. Misalnya, industri otomotif sering digunakan arus kas sebagai metrik yang memfokuskan terkait dengan industri tersebut. Yang kelima, ada lebih jauh lagi, banyak perusahaan menggunakan pendekatan bercabang 2 untuk mengukur kinerja terhadap tujuan internal dan relatif terhadap tolak ukur eksternal, seperti dengan menggunakan kelompok sejawat. Yang terakhir, ada studi ini menyimpulkan bahwa pergeseran berkelanjutan menuju kompensasi LTI berbasis kinerja mencerminkan upaya perusahaan untuk menanggapi masukan pemegang saham dan menyelaraskan gaji eksekutif dengan kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rencana insentif jangka panjang diterapkan untuk memperluas wawasan manajerial dan hal ini dapat mengurangi miopia manajemen. Namun, untuk mencapai hal tersebut, imbalan yang diharapkan dari insentif jangka panjang harus mencerminkan diskon tambahan yang ditetapkan karyawan terhadap kompensasi yang ditangguhkan. Memperluas jangka waktu pemberian insentif memiliki konsekuensi dalam pencapaian hasil sesuai harapan yang telah ditetapkan. Jika perusahaan gagal mengkompensasi hal ini, maka akan memberikan efek motivasi yang cenderung mengarah kepada jangka pendek. Namun, jika memberikan terlalu banyak bobot pada insentif jangka panjang juga dapat menimbulkan masalah. Banyak fitur-fitur dari rencana insentif jangka panjang yang telah diadopsi. Salah satunya disebut dengan clawbacks, yang memungkinkan bonus atau pembayaran insentif ini dibatalkan jika kinerja jangka panjang mereka buruk. Bahkan, insentif jangka pendek seperti bonus dapat diberikan fitur jangka panjang dengan membayarkannya tidak dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk saham yang ditangguhkan agar dapat diperoleh kembali atau diambil kembali di tahun-tahun mendatang jika kinerjanya buruk. Atau, beberapa insentif ini juga dapat dibayarkan dalam bentuk obligasi kinerja, di mana ketika
kinerja di masa depan menurun, obligasi ini akan hangus. Hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya merupakan fitur yang relatif baru dari rencana insentif yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa karyawan dan manajer telah bertindak demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Masalah lain yang perlu ditangani dalam merancang rencana insentif jangka panjang berbasis akuntansi adalah standar kinerja. Perusahaan biasanya juga menggunakan angka-angka yang termasuk dalam rencana strategis jangka panjang sebagai standar. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan masalah. Hal ini dapat menghilangkan banyak pemikiran kreatif dalam perencanaan strategis dan dapat menjadikan manajer ini bersikap konservatif dalam aspirasi mereka, yang hal ini tuh merupakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebagian perusahaan dalam proses perencanaan strategis mereka. Selanjutnya, mengukur perubahan nilai secara langsung. Solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah miopia adalah mengukur pendapatan ekonomi atau penciptaan nilai pemegang saham secara langsung dengan memperkirakan arus kas masa depan dan mendiskontokannya ke nilai sekarang. Nah, pengukuran ini dilaksanakan pada awal dan akhir periode, yang mana selisih dari kedua nilai tersebut merupakan estimasi langsung dari nilai pendapatan ekonomi. Namun, gagasan untuk mengukur pendapatan ekonomi secara langsung dan menggunakannya ke sistem pengendalian hasil keuangan untuk memotivasi manajer memiliki beberapa kesulitan. Hal ini menyebabkan solusi untuk masalah miopia tidak dapat dilaksanakan. Kesulitan ini berkaitan dengan apakah perkiraan arus kas ini terbukti secara akurat dan siapa yang harus menyiapkan perkiraan tersebut. Memperkirakan arus kas masa depan bukanlah konsep manajemen yang baru. Banyak perusahaan telah memiliki pengalaman dalam menyiapkan estimasi arus kas masa depan. Analisis arus kas masa depan merupakan bagian standar dari proposal investasi dan akuisisi, dan banyak perusahaan telah terbiasa menggunakan metode arus kas yang didiskontokan untuk tujuan perencanaan strategis. Mendiskontokan estimasi arus kas juga bagian penting dari beberapa aturan akuntansi karena dalam akuntansi menganggap pentingnya ketepatan pengukuran. Namun, ketepatan dan objektivitas pengukuran merupakan hambatan yang signifikan dalam penggunaan pengukuran langsung terhadap pendapatan ekonomi. Jika imbalan dikaitkan dengan estimasi arus kas, manajer mungkin tergoda untuk membiaskan estimasi mereka. Nah, bias ini dapat dikendalikan dengan menyiapkan estimasi atau setidaknya dilakukan peninjauan oleh pihak ketiga yang independen seperti perusahaan konsultan atau auditor. Untuk melakukan hal tersebut tentu membutuhkan informasi yang cukup banyak dan prosesnya pasti akan memakan biaya yang cukup besar. Namun, jika permasalahan ini dapat diatasi, perkiraan langsung pendapatan ekonomi dapat digunakan secara praktis dalam sistem pengendalian hasil, setidaknya dengan frekuensi yang lebih jarang, misalnya setiap 3 tahun sekali dibandingkan dengan setahun sekali. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan langkah-langkah akuntansi. Nah, pendekatan kelima untuk mengurangi miopia investasi adalah dengan mengubah aturan pengukuran untuk membuat pengukuran pendapatan akuntansi lebih akurat, lebih baik, yaitu lebih sesuai dengan pendapatan ekonomi. Perbaikan ini mengatasi satu atau lebih penyimpangan antara pendapatan akuntansi dan pendapatan ekonomi. Nah, beberapa perbaikan pengukuran mengenali keuntungan dan kerugian dengan lebih cepat, yaitu membuat indikator kinerja lebih tepat waktu. Perubahan nilai dikenali segera setelah dapat diukur atau diperkirakan daripada menunggu penyelesaian transaksi. Variasi dari konsep ini sudah ada, seperti dalam menandai pasar akuntansi dalam industri tertentu, misalnya bank, di mana aset tertentu pada neraca dicatat berdasarkan nilai pasarnya, bukan biaya historisnya. Nah, hal ini menyebabkan laba rugi dicatat saat perubahan nilai diamati, bukan hanya saat aset dijual. Perusahaan minyak adalah contoh lain di mana waktu perubahan nilai dapat bergantung pada saat minyak atau gas ditemukan. Nah, beberapa perbaikan ukuran akuntansi dirancang untuk mencerminkan seluruh biaya modal perusahaan, bukan hanya biaya utang melalui pengurangan bunga. Perusahaan yang khawatir tentang masalah ini juga memasukkan biaya modal ekuitas yang diperhitungkan pada laporan laba rugi mereka. Nah, perbaikan ukuran akuntansi lainnya dirancang terutama untuk memperbaiki penyebut ukuran laba atas investasi. Nah, misalnya, beberapa perusahaan mencantumkan semua sewa entitas mereka pada neraca, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat berdasarkan aturan akuntansi yang berlaku sebagai sewa modal. Nah,
Akan tetapi, sebagian besar perbaikan pengukuran ini menyimpang dari aturan akuntansi yang berlaku dan oleh karena itu, penerapannya akan menyebabkan laporan kinerja yang digunakan untuk tujuan pengendalian manajemen berbeda dari yang disiapkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, oleh karena itu juga, perbaikan ukuran akuntansi mengharuskan penggunaan kumpulan catatan keuangan ketiga, kumpulan catatan manajemen, atau juga melengkapi buku-buku yang dirancang untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Manajer harus menyadari bahwa perbaikan ini bukan tanpa biaya. Ada biaya pemrosesan, pelaporan, dan rekonsiliasi tambahan, dan mungkin biaya lain yang mungkin tidak dapat kita abaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur serangkaian penggerak nilai. Nah, salah satu kombinasi pengukuran yang umum digunakan adalah pengukuran pasar dan akuntansi. Kombinasi pengukuran khusus ini seringkali merupakan elemen kunci dari kinerja saham atau opsi kinerja, dan juga menciptakan insentif jangka panjang atau juga bisa menjadi solusi untuk masalah miopia. Nah, kombinasi pengukuran kedua yang umum digunakan melibatkan penggunaan ukuran akuntansi ringkasan atau elemen keuangan yang spesifik dan terurai. Misalnya pendapatan, biaya, margin, aset, dan juga kewajiban. Atau keduanya dengan sejumlah ukuran non-finansial, misalnya kualitas produk, hasil, kepuasan pelanggan, dan hari sejak kecelakaan terakhir yang menyebabkan hilangnya waktu kerja. Nah, kombinasi ini dapat sesederhana memasukkan parameter kedua dalam kontrak insentif. Bonus manajer divisi misalnya mungkin didasarkan pada 50% laba atas aset dan 50% pada pertumbuhan penjualan dalam unit. Namun kombinasi pengukuran juga bisa sangat rumit. Nah, banyak sistem kombinasi bergaya dengan berbagai nama dagang telah dikembangkan dan dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, seperti Performance Prints dan Balance Scorecards. Balance Scorecard, Kaplan dan Norton tidak dapat disangkal adalah yang paling banyak diadopsi dari sistem ini. Secara khusus, sistem ini mengusulkan kombinasi ukuran jangka pendek dan indikator utama yang dibingkai dalam 4 perspektif berikut, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan. Bagaimana pandangan ini terhadap pemegang saham? Seperti contohnya yaitu ukuran dalam kategori ini termasuk laba operasi dan ROE. Kemudian yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Bagaimana pelanggan ini dapat melihat perusahaan ini. Contoh ukuran dalam kategori ini termasuk pengiriman tepat waktu dan persentase penjualan dari produk baru. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif internal. Apa yang harus kita kuasai? Nah, contoh ukuran dalam kategori ini meliputi waktu siklus, hasil, dan efisiensi. Nah, untuk yang keempat yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Dapatkah kita terus meningkatkan dan menciptakan nilai? Nah, contoh ukuran dalam kategori ini meliputi waktu untuk mengembangkan generasi berikutnya, pengenalan produk baru versus persaingan. Oke, saya akan menjelaskan lagi terkait mengukur serangkaian penggerak nilai. Perspektif pertama melihat orientasi jangka pendek dan bersifat finansial. 3 diantaranya itu dapat dilihat dari kategori yang menonjol, yaitu kinerja finansial masa depan. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep umum sistem kombinasi dalam mengukur penggerak nilai. Contoh dalam perusahaan General Electric, mendesentralisasi organisasi menjadi 100 pusat laba. Manajernya mengukur dengan 8 ukuran, profitabilitas jangka pendek, pangsa pasar, produktivitas, kepemimpinan produk, sikap karyawan, pengembangan personel, tanggung jawab publik, dan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Manajer JE menjalankan organisasi dengan serangkaian indikator kinerja pada tahun 1950 hingga dengan 1960. Jadi untuk pendekatan kombinasi pengukuran yang mencakup indikator utama kinerja masa depan atau penggerak nilai harus mencerminkan dampak ekonomi terhadap nilai pemegang saham dari pencapaian dan kegagalan manajemen tertentu lebih cepat daripada ukuran akuntansi. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.